Oh ini pakai itu. Oh pakai dodos Pak ya? Iya. Dianu dulu lah. Nanti kan kalau dianu enak. Kalau cangkul? Bisa juga Pak, tapi kadang-kadang enggak mampu cangkulnya. Nah, gambut. Gambut tuh ya? Itu berarti kayunya besar dulu Pak ya? Kayu nih. Kayu besar loh. Oh iya. Harus cangkul dulu. Kelihatan gembur gitu Pak ya? Lihat gembur. Amblas. Amblas ya, kayak kita berada di kasur gitu. Wah. Apalagi ini kata Bapak tadi sampai 3. Ya hampir lah, hampir 3 meter dalamnya. Kurang lebih lah 3 meter. Yang mana hobi tani. Dah. Kalau dia ndak hobi tani ya cabut awal-awal. Yang mana bersabar kan. Kalau dulu dapat juga jatah hidup kan? Makan gitu? Ada? Dapat 18 bulan, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, lumayan ya? Iya. Dikasih kayak beras gitu ya? Iya. Ini kan di daerah sini ini termasuk daerah Katulistiwa Pak ya? Iya. Di daerah Katulistiwa itu panasnya lebih, dihitung itu lebih panas daripada daerah yang bukan Katulistiwa ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pimet Sing. Ini saya masih belusukan berada di lokasi transmigrasi Sungai Bulan C. Ini transmigrasi di tahun 2011. Nanti kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini kayak gini nih, jalan utama masuk ke sebelah sana, ini jalur TR namanya. Dan di jalur TR ini berdiri rumah-rumah penduduk. Jadi jaraknya itu ada yang dari satu rumah ke rumah itu sekitar 25 meter atau seperempat hektar. Ke belakang 100 meter, lebarnya 25 meter. Itu diisi rumah-rumah sebagai pekarangan. Di sini juga didapatkan lahan 2 dan 3, lahan 1 dan 2 sebagai lahan untuk pertaniannya. Nah ini jalannya semacam ini transmigrasi di tahun 2011. Nah kalau misalkan kayak gini, misalkan kita berhenti, motor kita berhenti, terus tidak dikasih alas gitu, karena ini tanah gambut, langsung kayak gitu masuk ke dalam jagangnya. Kita cari alas. Mudah-mudahan aman. Ini transmigrasi kurang lebih di tahun 2011. 2010 ya? Oh iya 2010. Jadi memang kalau transmigrasi masih baru umur-umur sekitar belasan tahun atau bahkan di bawah 10 tahun gitu ya, kondisinya masih sedikit memprihatinkan. Jalannya masih jalan tanah, terus pengolahan lahan juga belum begitu maksimal, masih penuh dengan tebal dengan gambut ya Pak ya. Nah ini kayak gini nih, ini kayak kita berada di atas kasur gitu kalau misalkan melewati jalur gambut ini, tanah gambut ini. Ini sama bapak yang lagi ngerjakan lahannya. Kita mau coba lihat secara detail lahan gambut itu seperti apa. Nah ini kurang lebihnya kayak gini. Sepintas kayaknya tanahnya subur ya kayak gini, tapi ini untuk pengolahannya harus benar-benar ekstra. Jadi harus pakai dolomit, kemudian ada lagi pakai abu gitu kalau mau bagus. Dan biasanya untuk tanah gambut itu memang dalamnya banyak pokok-pokok kayu gini. Apa namanya Pak ini Pak? Kayu lah. Hah? Kayu lah. Pokok kayu ya? Iya. Akar kayu yang udah lama ya, udah rapuk ya. Nah ini udah rapuk ya ini. Ini tuh banyak sekali. Memang asalnya kan di sini hutan ya Pak ya, mungkin Pak ya? Ya hutan. Hutan terus di di staking gitu ya? Iya stek. Nah ini kayak staking kemarin nih jumbo. Oh tapi waktu pas datang sini Bapak waktu itu kondisinya gimana? Lebih parah dari ini mungkin ya? Parah lah Pak. Kayak macam tunggak ataupun tunggul-tunggul itu masih banyak. Iya. Kalau Bapak asli dari mana aslinya? Sini Binjai bawah. Oh jadi translokal gitu ya? Lokal. Kemarin kan 50% dari Jawa, 50% dari inilah. Dari lokal.
Ini Bapak kebetulan dapat yang di sini ya Pak ya? Iya, Ini TR21. TR berapa? 21. Jadi untuk sekedar tambahan informasi bahwa transmigrasi itu bukan semata-mata diperuntukkan orang yang dari Jawa, bukan ya Pak ya? Bukan. Jadi yang setengahnya, misalkan Nah. 100 berarti 50 orang luar, 50 orang tempatan gitu. Iya, iya. Orang pribumi. Orang pribumi. Dengan Pak siapa? Saya Hah? Hairudin. Pak Hairudin. Iya, dipanggil. Pak Udin. Jadi orang Melayu ya Pak ya? Iya, Melayu. Orang Melayu. Memang di sini sebagian besar warganya sekitaran transmigrasi ini adalah warga Melayu ya Pak ya. Melayunya Melayu apa? Pontianak. Pontianak. Melayu Pontianak. Bahasanya kalau kita mau dengar itu logat-logatnya hampir mirip dengan bahasa Melayu Kuala Lumpur kali ya Pak ya. Iya, hampir-hampir. Peranaan lah. Peranaannya mungkin. Nama ke Melayu kan. Ini nanti rencananya mau ditanami apa Pak? Nanam lah. Apalah ubi. Ubi apa gitu ya. Ini kalau dibiarkan terus kan tidak mungkin bisa ditanami ya. Iya, Harus diolah terlebih dahulu. Diolah lah. Nah ini sebelumnya mungkin. Timbun nih Pak. Oh ini ditimbun nih. Kayak Kayak gitu ya. Sebelumnya kayak gitu banyak-banyak apa namanya bekas-bekas potongan kayu itu ya. Terus ini ditimbun, diratakan nantinya. Dulu sebetulnya kan ini jalan utama nih Pak. Oh jalan ini. Jalan ini utama. Jadi ada perubahan, digeser. Digeser dekat sungai sana ya? Digeser dekat tanggul. Dekat tanggul gitu. Ini kalau misalkan minum atau untuk hari-hari biasa untuk minum gitu pakai air apa ini di sini? Air hujan, tetap pakai air hujan ya. Hujan. Sampai sekarang ya. Dan saya masih heran kalau waktu dulu saya pernah dengar ketika ada tsunami yang di daerah mana namanya Aceh itu kan, pernah ada bantuan dari luar negeri itu cara menetralkan atau mengubah air laut yang asin itu kan bisa menjadi air yang bisa kita langsung konsumsi gitu ya. Itu kan luar biasa berarti ya. Dan kenapa para ahli-ahli orang daerah kita Indonesia sampai sekarang kayaknya belum bisa merubah air gambut menjadi air yang bisa diminum gitu ya Pak ya. Padahal saya lihat untuk seluruh warga daerah Pontianak atau Kalimantan Barat itu mungkin 60% minumnya pakai air hujan ya. Dan sebagian besar untuk aliran airnya air gambut ya Pak ya. Nah, karena tanahnya tanah gambut gitu. Nah semacam inilah jadinya kayak tanahnya kayak gini. Ini kata orang kalau dibakar pun susah ya untuk matikannya Pak ya, cepat merembet gitu kan. Merembet. Itu sekarang tuh untuk nggak ada peraturan pemerintah nggak boleh bakar. Kalau enggak, aduh. Makin kacau ya. Makin kacau. Lahan-lahan udah besar banyak. Pernahkah kejadian kebakaran di sini? Pernah kalau yang di atas. Tapi waktu itu saya pernah masuk di SD-nya, belakang SD itu penuh. Oh ini? Iya. Waktu pas musim pembakaran ya waktu itu ya. Jadi ada waktu kemarau itu. Ada salah satu warga yang punya inisiatif untuk apa namanya nyemprot gitu kan dekat SD sana itu. Ini dapat berapa dulu lahannya untuk transmigrasi? 2 hektar. 2 hektar. Udah ditanami apa aja Pak? Ini semua lah. Oh sawit. Udah menghasilkan? Kalau nggak salah sekarang lagi turun harganya. Itulah. Ini enggak biarkan enggak panen. Cuma 1000 di pabrik. 1000? 1000. Oh. Jadi petengkulak yang ngambil hanya 700. 700 gitu ya? Belum panen. Nggak habis di tenaga? Habis itu ya. Jadi dibiarkan aja Pak? Dibiarkan aja. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan transmigrasi ini di Sungai Bulan C. Transmigrasi tahun 2010 ya Pak ya. Jadi transmigrasi ini 2010, 12, 14. Oh, ada yang 2014 juga. 3 gelombang. 3 gelombang. Jadi ini ketemu sama warga transmigran lokal dengan Pak siapa namanya Pak Udin ya Pak ya. Lagi ngolah lahan gambut. Memang kayak gini untuk lahan di transmigrasi rata-rata kayak gini. Pas kebetulan berada di lahan gambut. Ini tebal termasuknya Pak ya gambutnya. Tebal sekali. Ada 1 meter Pak ini. Lebih Pak. Lebih ya. Ini. Itu masalah sumur saya tuh pakai eksa kemarin tuh. Oh. 3 meteran. 3 meteran ya. 3 meteran. Wow. Ini butuh waktu lama untuk bisa diproses jadi lahan yang bisa menghasilkan. Tapi setidaknya udah ditanami kayak itu ya Pak ya. Apa namanya itu? Talas, keladi. Keladi tumbuh juga ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada dolomit. Dolomit terus? Itu kasih TA tuh. TA juga. Oh, itu harus ya Pak ya. Kalau enggak kayak gitu nggak bisa. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau coba tes speed di sini. Ini kurang lebih 0,1
0,1 mungkin nih, nggak nyampe 0,1.